Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Setiawan. Di sini saya sebagai coach dan sekolah saya dari SMA Sultan. Perkenalkan, nama saya Irianti. Di sini saya sebagai coaching. Saya dari SMA YPK Sultan. Saya Siti Lujeng sebagai observer. Saya dari SD Kristen Permata. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Wiwi. Ya, hari ini Pak Eko bicara coaching. Ya. Jadi apa yang Pak Eko mau saya bantu Pak Eko menggambarkan potensi apa? Jadi saya memimpikan guru-guru mempunyai kompetensi pedagogik dalam pedagogik itu tentunya setiap guru sudah mengetahui tupoksinya mereka masing-masing. Salah satunya mereka sudah punya modul ajar ataupun RPP yang di dalamnya tentunya ada perencanaannya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada asesmennya ataupun produknya yang akan dihasilkan. Jadi apa nih yang Pak Eko mau saya amati? Kebetulan ada guru kami, ya, guru biologi, ya. Nanti kita akan melakukan supervisi terhadap Ibu Yanti. Kebetulan beliau adalah guru biologi yang pada saat ini dia ngajar di kelas 10 berkenaan kalau tidak salah itu dia akan melakukan pembelajaran dengan model PBL. Dari Bapak sampaikan. Nah, bagaimana Bapak menilai terhadap apa yang akan Bapak kembangkan? Jadi saya akan melakukan 3 tahapan penilaian. Yang pertama pra, ya. Pra itu termasuk pada saat persiapan saya akan melihat modul ajarnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminta kepada Ibu Yanti nanti hal-hal apa yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian saya ketika mengajar nanti di kelas saya akan masuk di kelas. Kemudian setelah itu refleksi atau feedback yang akan kita laksanakan bersama saya dengan ya. Jadi apa nih harapan Bapak ketika dari observasi perjalanan ini yang akan kita lakukan bersama? Harapannya apa? Harapannya saya kepada guru yang akan di supervisi ini ya, yang pertama dia mempunyai kesiapan dalam artian dia benar-benar siap, dalam artian modul ajarnya sudah siap, kemudian bentuk asesmennya sudah siap, dan yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan dari murid. Apa sih yang dibutuhkan murid, bukan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Terus yang berikutnya harapannya saya terhadap guru yang akan disupervisi tidak hanya untuk dia pribadi, tapi bisa mengimbaskan kepada guru lain apa yang dia miliki, apa yang dia merasa miliki, yang mereka dia kompeten dan bisa berbagi kepada orang lain. Jadi virus kebaikan ini tidak hanya di dia saja, tapi bisa berimbas kepada guru-guru lain. Terima kasih Pak, silakan coaching bersama dengan Ibu. Ya, terima kasih Bu Bibi. Sama-sama. Nanti sekiranya ada kekurangan ataupun permasalahan ataupun kejanggalan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Eko. Izin saya mau bertemu dengan Pak Eko. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat datang di ruang kami. Mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan Bu Yanti. Iya Bapak, saya ini kan mau melakukan pembelajaran di
kelas berapa? Saya akan lakukan di kelas 10 di E3. Kelas 10 di E3. Dan persiapan apa yang Ibu sudah persiapkan untuk melakukan pembelajaran berorganisasi? Ya Bapak, dalam saya mau melakukan persiapan pembelajaran di organisasi itu pertama adalah saya membuat saya punya modul ajar. Di dalamnya saya mengisi model pembelajaran, itu saya gunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana saya memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi daripada virus, karena materinya adalah tentang virus. Wow. Di bab 3 ini tentang virus. Ya. Ini materinya tentang virus ya, Bu. Iya. Kemudian modelnya tentang menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Ya. Selain itu, mungkin persiapan apa loh yang perlu dipersiapkan ketika mengajar? Baik Bapak, persiapan yang saya lakukan yang pertama bahan ajar, kemudian buku siswa. Selain buku siswa ada video, selain video ada LKPD, dan juga ada beberapa asesmen yang saya akan lakukan, yaitu saya melihat asesmen dari pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya, atau saya melihat observasi dari sikapnya juga saya melihat selama apa yang mereka kerjakan pada saat mereka di dalam kelompok, apakah sikapnya seperti apa. Kalau boleh tahu, nanti mengajar berapa jam ya untuk pembelajaran ini? Kalau untuk biologi Bapak di kelas 10 itu karena kurikulum merdeka itu kami 2 kali 45 menit, 45 JP ya. Dan kapan rencana akan dilakukan? Bapak rencananya tuh di hari Senin di kelas E3 di jam 3.4. Jam Iya, 3. di jam 3.4. Oke, kalau begitu nanti saya akan usahakan melihat atau mengobservasi kegiatan Ibu di kelas. Jadi mungkin harapan Bu ya, harapan kira-kira harapannya sebelum ini mengajar ini di kelas ini apa kira-kira? Bapak, harapan saya mungkin jangan sampai siswa ini mengerjakan apa yang saya berikan itu tidak sesuai dengan waktunya. Karena saya pikir biasa saya lakukan PBL itu dia memakan jam yang sangat banyak, sehingga saya sering memakai pelajaran lain, guru lain di jam seperti itu. Di sini saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan supaya 2 kali 45 JP itu tersampaikan, sehingga apa yang saya lakukan itu bisa tersampaikan semuanya. Proses yang selama saya lakukan di dalam pembelajaran itu semuanya terselesaikan sampai dengan refleksinya atau kesimpulannya itu terselesaikan. Itu termasuk permasalahan ya. PBL ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi mungkin ada trik. Kira-kira apa sih supaya waktu 2 JP itu dengan menggunakan model PBL itu bisa digunakan dan cukup waktunya? Kira-kira apa yang kira-kira? Ya Bapak, saya pikir mungkin di pembukaan saya melakukan 10 menit, Ya, kemudian di kegiatan inti mungkin 60 menit, ya, dan di kegiatan penutup dia 10 menit. ya. Dan saya pikir mungkin di kegiatan inti itu saya akan melihat lagi dengan memanage waktu saat saya memberikan penyampaian materi. Setelah itu saya akan melakukan pemutaran video. Setelah melakukan pemutaran video saya akan mengarahkan kelompok, pembuatan kelompok kecil. Di situ saya akan memanage waktu bagaimana siswa-siswa itu mengerjakan LKPD yang saya berikan itu dengan saya menekankan waktu bahwa waktunya sekian ini selesai. Kemudian pada saat itu bagaimana mereka mempresentasi hasil dari yang mereka kerjakan dalam LKPD. Itu juga saya memanage waktu supaya di 60 menit itu bisa tersampaikan. Seperti itu rencana saya. Ya, itu rencana yang bagus. Saya berharap waktu
waktu saat observasi bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan siswa tertantang dan enjoy dan tertarik dengan pelajaran biologi. Terima kasih Bu sudah mau berbagi, mudah-mudahan sukses Bu ya. Baik Bapak, terima kasih juga sudah membantu saya menyelesaikan teknik permasalahan. Ya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Rianti. Wah, sudah mengajar di kelas nih ya. Iya Bapak sudah. Kira-kira bagaimana tadi Bu ngajarnya Pak? Bu? Iya Bapak, ini saya ada kendala sedikit dalam mengajar nih Bapak. Iya. Apa yang saya sudah rencanakan ternyata keluar dari jalur itu Bapak. Kira-kira apa itu Bu yang keluar dari jalur itu? Pertama yaitu di dalam saya punya selama proses pembelajaran itu apa yang saya pikir dengan saya memanage waktu di pembukaan itu 10 menit, kemudian di kegiatan inti 60 menit, kemudian kegiatan penutup itu 10 menit, ternyata itu keluar dari jalur itu, malah makan waktu lebih lagi Bapak yang saya pikirkan. Dan saya rasa bahwa mungkin di dalam proses itu lamanya adalah di 60 menit itu, karena di situ anak-anak lebih banyak mengerjakan, tetapi banyak juga yang tidak mempresentasikan hasil yang mereka kerja dalam LKPD. Jadi saya lihat bahwa permasalahannya adalah mungkin saya tidak terlalu memberi pemahaman lebih banyak pada materi yang saya ajarkan tentang virus. Seharusnya saya itu memberikan pemahaman lebih banyak dulu, membuka mereka punya pengetahuan tentang virus itu apa, bagian-bagian virus, dan mereka bisa mengidentifikasi itu virus apa, sehingga mereka dapat menganalisa pada saat memutar video. Karena di sini saya membawa virusnya yaitu tentang virus COVID-19. Sehingga banyak anak-anak yang belum mengerti, ibu apa itu virus corona. Jadi mereka cuma dengar-dengar virus corona itu begini, tapi mereka tidak tahu bahwa virus itu sebenarnya apa. Sehingga saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi, saya langsung masuk dalam pemutaran video, kemudian langsung saya membagikan LKPD, sehingga banyak yang tidak menyampaikan apa yang mereka analisa dari video maupun gambar yang saya sudah buat dalam LKPD. Seperti itu Bapak. Jadi setelah saya dengar dari penjelasan Bu Irianti, ada permasalahan sedikit ya berkenaan dengan memanage waktu sampai melewati jam belajar. Nah, mungkin ada kiat-kiat Ibu untuk mengatasi hal tersebut. Ada Bapak, saya pikir ketika waktu itu sudah habis, seharusnya saya melakukan pertemuan minggu depan untuk mereka melakukan pengerjaan LKPD-nya. Jadi seharusnya saya lebih banyak ke materi dulu, pengenalan dulu tentang apa itu virus. Jangan saya langsung membagikan tentang mereka menganalisa tentang LKPD yang saya berikan. Karena di situ saya lihat bahwa LKPD yang saya berikan itu sudah lebih tingkat tinggi. Karena soalnya soal LKPD yang berbasis HOTS, soal HOTS, sehingga mungkin saya tanggap bahwa saya kurang mengasesmen anak-anak terlebih dahulu. Yaitu mungkin harusnya saya asesmen diagnostik dulu, siapa yang kinestetik, siapa yang audio, audio visual, seperti itu Bapak. Sehingga saya bisa lebih tahu mereka punya kebutuhan ini seperti apa itu. Jadi kedepannya tindakan Ibu untuk mengatasi hal tersebut, jadi Ibu akan melakukan asesmen diagnostik awal ya. Kemudian rencana itu kapan akan dilaksanakan? Bapak, rencana itu saya akan melakukan di minggu berikutnya karena materi ini materi virus ada berlanjutan lagi. Jadi secara keseluruhan yang saya tangkap dari awal ya, dari awal masalah berkenaan dengan waktu yang kurang, dan tadi sudah disampaikan untuk mengatasi itu LKPD bisa nanti dilaksanakan setelah jam, kalau sudah waktunya habis kita untuk mengerjakan di rumah LKPD-nya. Ya, jadi itu yang bagus. Nah, kemudian
dari pembelajaran tadi, apa yang Ibu sudah yang sudah dicapai dan yang belum tercapai? Apa yang sudah tercapai adalah dia punya pengetahuannya sudah tercapai, yaitu saya melihat bahwa ada sebagian besar mereka sudah dapat menjawab. Berarti saya melihat bahwa tidak sebagian besar, tetapi saya lihat bahwa pengetahuannya sudah ada tercapai. Tetapi di sini saya melihat keterampilannya itu belum, asesmen keterampilannya itu belum, karena ada beberapa yang tidak mau mengerjakan sama sekali. Sehingga kalau saya melihat dalam asesmen itu dia belum memenuhi kriteria yang harus saya sudah tentukan. Ini berkaitan dengan tadi asesmen Iya, awal ya. asesmen, iya. Oke Bu, terima kasih Bu atas berbaginya, atas pengalamannya ketika mengajar di kelas. Mungkin setelah Ibu melakukan coaching ini apa yang Ibu rasakan? Pas saya mengikuti bersama Bapak, saya merasa lebih baik. Saya akan melakukan suatu perubahan dalam saya punya pembelajaran, baik itu metode, strategi, asesmen. Itu saya akan melakukan suatu perubahan yang tujuannya adalah berdiferensiasi pada peserta, yaitu kebutuhan pada, saya lebih melihat pada kebutuhan peserta. Itu sungguh luar biasa Bu, saya sangat mengapresiasi cita-cita Ibu, keinginan Ibu untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan pemikirannya Ibu ke depan sekolah kita, khususnya siswa muda kita, kompeten, mempunyai keterampilan yang bagus dan mempunyai akhlak yang bagus, dan harapannya menjadi generasi emas ke depan, menjadi harapan nusa dan bangsa. Oke, terima kasih Bu. Baik Pak Eko, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Eko, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Pak Eko hasilnya tadi? Hasilnya secara keseluruhan sudah bagus. Ada beberapa yang perlu diperbaiki. Pasti semuanya orang tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi yang saya garis bawahi tadi berkenaan dengan masalah pengorganisasian tentang waktu. Sementara waktu yang digunakan hanya 2 JP, ternyata melewati waktunya. Jadi tadi sudah bagus, model yang digunakan adalah model pembelajaran problem based learning, jadi pembelajaran yang ditekankan dari pengangkatan masalah, dari permasalahan itu baru diambil kesimpulan dari. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah sudah mencapai kompetensi yang tadi Bapak katakan? Secara kompetensi di Iranti sudah. Jadi harapan yang diharapkan dalam pembelajaran problem based learning itu sintaksnya sudah sesuai. Jadi orientasi, kemudian diberikan permasalahan, kemudian diajak diskusi, kemudian mempresentasikan hasil dari apa yang dia diskusikan dari berdasarkan masalah. Ya, jadi tadi menurut Bapak sudah selesai, sudah cukup ya kompetensinya, sudah bagus. Hanya memang ada beberapa yang belum ya. Jadi tadi menurut pengamatan saya, memang benar tadi yang Bapak sampaikan bahwa Ibu Yanti melakukan tidak sesuai seperti yang diharapkan sebenarnya. Harapannya bisa menyelesaikan, padahal akhirnya tidak terselesaikan. Oke, nah kira-kira untuk kedepannya apa nih yang Bapak mau lakukan? Depannya saya berharap kepada Ibu Rianti. Jadi kalau bisa, karena waktunya itu pendek, 2 kali 45 menit ya. Jadi kalau bisa pengetahuan sebelum masuk di sekolah, pengetahuan itu sudah disampaikan kepada anak-anak, entah melalui link YouTube ataupun materi-materi dari buku. Jadi anak-anak ke sekolah itu sudah ada
pengetahuan awal. Nah ini kan berkaitan dengan problem permasalahan. Kalau anak-anak disuguhkan dengan problem, otomatis anak sudah mengerti apa yang harus kita diskusikan atau kita bahas dalam permasalahan itu. Nah, dan berikutnya manusia tidak ada yang sempurna. Harapannya kita dengan ketidaksempurnaan itu, mari kita sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar bagaimana kita menjadi yang agak menjadi sempurna. Jadi dan berikutnya yang ketiga, ya, kita perlu belajar sepanjang hidup yang disebut dengan long life education, belajar sepanjang hayat, kapanpun dan dimanapun tetap kita belajar dan mengembangkan kompetensi kita dengan membaca, dengan sharing pendapat dengan teman-teman yang lain. Jadi kita harus tetap semangat untuk belajar agar kompetensi kita tetap meningkat. Kira-kira kapan nih Pak tindak lanjut ini kepada Ibu? Tindak lanjut yang saya akan lakukan ya secepatnya Bu, karena kedepannya kan dia akan tetap mengajar. Jadi kalau bisa materi-materi yang sekiranya susah, jadi anak sebelum anak masuk di kelas sudah dikasih tahu ataupun clue-cluenya apa yang akan dipelajari, anak-anak sudah ada pengetahuan apa. Jadi Bapak sendiri ya yang akan mendampingi Bu Yurianti ya. Iya. Jadi terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Semoga Bapak bisa lebih maksimal lagi untuk mendampingi Bu Yurianti. Iya. Terima kasih. Ya.